jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Di 1 Oktober Habib itu menyamakan kalau tidak bisa menghormati Habib atau tidak menyukai Habib atau membenci Habib itu sama dengan anjing. Nah gitu. Nah, kita kan bingung, mau berontak ini takut dilaknat atau tidak mendapat syafaat, mau mengikuti dakwah mereka itu, tapi hati nurani ini tidak mau bertentangan. Soalnya akhlak mereka itu seperti itu. Sebenarnya antara akhlakul karimah dengan nasab itu hubungannya itu gimana sih Gus? Ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Loh, Habib ngomong begitu. Iya, saya ngomong begitu. Kenapa? Ada yang nggak terima? Berarti ulama anjing itu kalau nggak terima itu. Belum juga dijelasin kenapa bisa jadi ulama anjing. Betul? Betul? Saudara-saudara, saya dulu pernah pelihara anjing. Karena saya suka binatang, saya suka hewan. Anjing itu kalau dikasih makan, kita kasih makan dia tahu kita sebagai majikannya. Dia nggak bakal khianat. Ayo saya tanya, kalian kasih makan anjing, itu anjing khianat nggak? Khianat nggak? Itu anjing nggak akan setia, karena dia tahu majikan yang ngasih dia makan. Ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ada habib. Allah kasih anugerah, Allah kasih ilmu. Tetapi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu, Allah kasih ilmu, tapi ilmu yang Allah kasih dia jadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Ulama-ulama yang jadi anjing-anjingnya pejabat, ulama-ulama yang jadi penjilat-penjilatnya pejabat, ulama-ulama su yang berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu kekuasaan dengan harapan pangkat, jabatan, tahta, perut, politik, uang, harta, amplop. Dia jadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Contoh, penguasa mau ini perkara halal, bagaimana caranya jadi haram. Nanti di penguasa, di pejabat bilang sama ini ulama, ustadz, kiai, habib, coba ini bagaimana caranya yang halal jadi haram. Oh siap. Ini ulama bakal cari-cari dalil gimana caranya yang halal jadi haram. Ustadz, kiai, habib, ini hal haram, coba deh gimana caranya biar jadi halal. Ini ulama bakal cari-cari dalil bagaimana caranya ini perkara haram jadi halal. Nanti adalah alasan limasalahatil ummah, untuk maslahat umat. Banyak udah alasannya. Kalimatul haq uridu bihal batil, kalimatnya benar, bawa ayat, bawa hadis, bawa bawa kaidah usul fikih, bawa istinbat hukum, tapi kalimat-kalimat yang benar dengan tujuan-tujuan yang batil. Saya tanya, ini khianat nggak sama Allah? Jawab yang keras, khianat nggak sama Allah? Khianat nggak sama Rasulullah? Berarti ulama apa? Ulama apa? Ulama apa? Woi masyarakat Kuningan, berarti ulama apa? Bukan anjing, lebih anjing dari anjing udah dibilangin. Tapi ikuti ulama yang lurus, ikuti ulama yang istiqomah. Saudara-saudara, saya tanya kepada kalian semua, jawab yang keras. Apakah pernah imam besar Habib Rizik meninggalkan umat? Apakah pernah? Apakah pernah beliau mengkhianati umat? Habib Hanif pernah meninggalkan umat? Pernah khianati umat? Saya pernah meninggalkan umat? Pernah mengkhianati umat?
kemarin digelar ijtima ulama. Itu ulama yang hadir se-Indonesia. Mereka datang dari daerahnya masing-masing, dari kampungnya masing-masing, ongkos sendiri. Yang naik pesawat beli tiket sendiri, yang naik bis beli tiket sendiri, hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri. Nggak ada cerita, saudara-saudara. Jadi ada dua ulama. Ada ulama yang dimana capres ngasih dia uang. Ustadz, Kiai, Habib, nih saya kasih uang, gimana caranya suara umat ke saya. Ada yang begitu. Nah, di sisi lain ada ulama yang dimana dia yang mengeluarkan uang, mengorbankan uang, harta, dia korbankan tenaga, pikiran, keringat, keliling, dakwah ke sana kemari untuk menyampaikan kepada umat, mengajak umat untuk memilih presiden yang dipilih dalam hasil ijtima ulama. Di situ ada ahlul halli wal adli. Tahu ahlul halli wal adli? Tahu nggak? Tahu nggak? Saya nggak usah jelasin, panjang kalau mau saya jelasin. Intinya ahlul halli wal adli ini mereka yang mengangkat, mereka juga yang bisa memutuskan atau membatalkan. Itu intinya itulah. Yakni kalau dalam kitab itu dijelaskan ahlul halli wal adli itu syauka wa satwa alladzina iltafan nas haulahum minal ulama war ru'asa wa wujuhun nas ila akhir, sampai akhir. Panjang penjelasannya kalau mau saya jelaskan. Kalian gak usah heran, saya emang orangnya begini. Kalau ngomong bangsat ya bangsat, nggak ada urusan saya orangnya. Kalau nggak mau dengan ucapan saya yang kasar ya jangan ngundang saya, gitu aja, nggak usah repot-repot. Jadwal saya penuh sampai 2027. Kalau bukan Kiai Oyo nggak bakal saya datang kemari, saudara-saudara. Dan saya juga emang udah lama nggak ceramah di Kuningan, udah berapa tahun ya. Terakhir nggak tahu acara di mana itu, lupa. Terakhir di mana? Mana? Di mana itu? Ente nyawa aing. Paham? Mengatasnamakan durian, bahkan di ceramah-ceramahnya itu sering sekali menyebutkan bahwa di darah kami mengaliri darah Rasulullah. Sedangkan di satu sisi ahlak mereka itu sangat buruk, bahkan apa ya, sering sekali mencaci pemerintah, sering sekali mencaci masyarakat pribumi. Gitu. Bahkan di satu oknum Habib itu menyamakan kalau tidak bisa menghormati Habib atau tidak menyukai Habib atau membenci Habib itu sama dengan anjing. Nah gitu. Nah, kita kan bingung, mau berontak ini takut dilaknat atau tidak mendapat syafaat, mau mengikuti dawuh mereka itu, tapi hati nurani ini tidak mau bertentangan. Soalnya akhlak mereka itu seperti itu. Sebenarnya antara akhlakul karimah dengan nasab itu hubungannya itu gimana sih, Gus? Ya, nasab, akhlak. Okay. Maka kalau Anda tadi tanya seperti itu, bahwa Rasulullah ini diutuskan li utammima makarimal akhlak. Komplitnya innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia yang lagi amburadul, bukan untuk memandaikan agar manusia pinter saling caci memaki, bukan. Jadi kalau ada seorang dzurriyyah, ya kita tidak boleh benci loh ya, tidak boleh benci, itu orang NU begitu. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, kita benci gak akhlaknya lah, jadi begitu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Nurul Burhannya, kalian jangan suka kepada sesuatu kecuali kalian tahu bahwa sesuatu ini tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kalian juga jangan benci kepada sesuatu kecuali sesuatu yang kalian benci ini memang dilarang oleh Allah. Artinya kesimpulan daripada
maqala Syekh Abdul Qadir Jailani ini, bencilah karena Allah, cintalah karena Allah. Mereka ini ojo nemen-nemen senengi nang Habib. Ya kita tetap seneng tapi terukur. Apa alasannya? Alasanku hadis, tutup pikiranku dewe. Rasulullah bersabda, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintai siapa yang kau cintai, sedang-sedang saja. Ojo masuki salah seneng keliru, ojo seneng karena salah lo ya, tidak suka karena kesalahannya. Sebaliknya kalau benci, ojo teman-teman benci nih. Kata Nabi, wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka haunamma yaumamma yang kedua ya. Jadi bencilah sesuatu itu sedang-sedang saja. Jangan terlalu kau benci. Boleh jadi hari ini kau membenci sesuatu yang sangat engkau benci itu, esok hari kalian suka itu yang kau benci. Apa kata kecelik? Lek jare wong Jawa, kecelik boleh betik, kesendal boleh kadal. Merkane banyak lagi ada hadis dari Rasulullah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara apapun itu sedang-sedang saja. Seneng ojo keterlaluan, benci ojo keterlaluan. Untuk apa sih kita benci kepada dzurriyyah? Sebaliknya dzurriyyah untuk apa sih benci kepada kiai? Kalau sudah dipanggil kiai, tentunya orang yang punya nasab, rukso, ya, orang yang punya memiliki ilmu dan amilan di ilmihi, kan begitu kan? Jadi kita saling hormat, saling menutupi kekurangan kita. Ya suddu ba'duhum ba'dha, ya suddu ba'duhum ba'dha. Ini mesti di era-era sing laib ngene, ekonomi lagi goncang kok rame-rame ngene, gak ono gunane, blas gak ono gunane, iya kan? Ayo pada sadar. Sing ente dzurriyyah sadaro ya akhi, sing ente kiai sadaro ya dulur, kan enak. Dulurku kabeh. Dulurku kabeh. Apa maneh padha Islam, nang hatta nang wong kafir kalau gak oleh benci to. Kenapa? Orang kafir pun ini yang menciptakan Allah. Kecuali lek dhek salah, lah benci karena kesalahannya. Jangan menyamakan orang dengan binatang itu salah, ya. Jangan mengunggulkan orang biasa di podok nombek ahlul bait sing limo ya ndak iso sih, ndak bisa sini. Kalau yang 5 wa yutahhirakum dan akan aku sucikan kalian. Tathiro iki masdar ya, masdar tathiro kelawan sak suci ini. Itu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina wa syafi'ina wa mulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam.